pusat akhirnya menurunkan level PPKM dan melonggarkan sejumlah aktivitas masyarakat. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan juga tidak hanyut dalam euforia karena resiko penularan dan juga gelombang lonjakan kasus COVID-19 masih mengintai. Di beberapa daerah ini angkanya sudah mencapai 500 sampai dengan 800-an. Ini dari angka seperti ini sudah ada pelonggaran di tempat wisata juga. Menurut Pak Diki sendiri apakah sudah sepantasnya hal tersebut dilakukan oleh pemerintah? Ya, selama berbasis indikator ya yang kuat, tentu ini dimungkinkan. Namun pesan pentingnya sebetulnya sejauh ini bahwa harus kita pahami bahwa pandemi belum berakhir. Itu sangat jelas. Karena begini, leveling ini kan dinamis. Besoknya juga bisa berubah kok gitu. Jadi bahwa sekarang misalnya wisata untuk yang domestik dimungkinkan ya setelah misalnya level ini menurun 3 atau 2, ya itu juga harus diperkuat ya dengan adanya jaring pengaman dalam bentuk protokol kesehatan. Kalau saya sih melihatnya saat ini semua harus menahan diri dulu ya, setidaknya sampai si penurunan ini menetap, kalau bisa sebulan menetap standar test positivity rate-nya tuh ya tetap 5% atau menurun gitu. Jadi bukan naik turun. Saat ini masih naik turun. Tapi ini masalahnya Mas Imam. Jadi belum dalam posisi yang aman. Satgas PPKM di masing-masing wilayah bagaimana panduan-panduannya Pak Sony? Ada arahan khusus kah dari pemerintah pusat untuk nanti pembentukan Satgas di sana? Karena setiap wisata misal aja Taman Impian Jaya Ancol atau wilayah seperti Ragunan, Taman Mini dan yang lain Bali. Nah itu kan masing-masing tempat wisata yang berpotensi ramai sekali dikunjungi masyarakat. Ya betul sekali Mas Imam. Jadi pembukaan aktivitas di tengah pelaksanaan PPKM. Ya, kita ini masih dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kesehatan masyarakat. Ya, masih dalam PPKM. Itu pembukaan aktivitas secara bertahap itu dengan meminimalisir risiko. Kita ini uji coba. Nah, salah satu cara meminimalisir risiko adalah dengan membentuk satgas-satgas institusi. Tujuannya apa? Tujuannya memastikan bahwa institusi tersebut sudah menyiapkan SOP dalam protokol kesehatan secara jelas dan bisa diimplementasikan. Ya. Yang kedua, kan dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi sebagai screening bagi orang memasuki ruang publik, itu nanti bisa ditemukan yang statusnya warna hitam. Ketika warna hitam berarti statusnya adalah sedang terkonfirmasi positif atau pernah mengalami kontak erat, riwayat kontak erat. Nah, ketika itu ditemukan kan harus ada tindak lanjut, bukan hanya melarang orang tersebut tidak boleh masuk ke ruang publik, tetapi harus dibawa ke tempat isolasi terpusat atau tempat karantina. Jadi siapa yang melakukan itu? Yang melakukan adalah satgas institusi. Oleh karenanya, setiap institusi ya, baik itu di sektor perdagangan, pariwisata, pendidikan, ya, dan seterusnya, 6 sektor yang termasuk transportasi yang dibuka secara bertahap itu harus betul-betul sebelum dibuka secara bertahap mereka menyiapkan satgas-satgas tadi. Pak Diki, ini sudah ada program baru dari pemerintah yaitu isolasi terpusat. Ini kan menyikapi permasalahan kemarin di bulan-bulan lalu bahwa kasus kematian di Indonesia itu sangat tinggi, bahkan nomor 1 di dunia perharinya gitu. Dengan pola seperti ini, pandangan Anda seperti apa Pak Diki? Adakah masukan-masukan kemudian yang bisa nanti menjadi catatan oleh Pak Sony? Silakan Pak Diki. Ya, ini sudah tepat adanya isolasi. Karena begini, kalau untuk memutus COVID ini kuncinya tuh di isolasi karantina yang efektif, Kalau bicara efektif, kalau terpusat kemungkinannya lebih besar efektifnya gitu dibanding yang mandiri. Karena kalau mandiri ya, orang kemampuan untuk tetap di rumah 2 minggu itu juga selain masalah kedisiplinan, juga masalah tempatnya tadi, kemudian juga masalah ada nggak supply kebutuhan sehari-hari, kan ini jadi isu besar untuk daerah, terutama masalah di daerah. Nah, kemudian kalau bicara dalam konteks untuk memutus ya berhasil mengendalikan,
memang di isolasi karantina inilah kuncinya. Oke lah daerah nanti apalagi di luar Jawa nih, testingnya nggak terlalu banyak. Ya, saya nggak terlalu berekspektasi banyak. Tapi yang penting mereka menemukan orang yang terduga positif, karena kan nggak dites kan, terduga positif ini termasuk yang kontaknya untuk diisolasi karantina. Itu yang dilakukan waktu India awal, bahkan negara-negara Afrika melakukan itu karena nggak punya kapasitas testing yang memadai. Nah ini yang kemungkinan besar akan dialami oleh Indonesia, terutama di luar Jawa nih, karena ya tes ini kan bukan hanya masalah keberadaannya, bukan hanya masalah harus bayar dan atau dibiaya daerah saja, tapi juga fasilitas, SDM, dan mau enggaknya masyarakat. Itu kemungkinan kalau di daerah itu umumnya sulit gitu diajak testing. Nah itulah sebabnya kalau sekarang misalnya varian Mu sudah ditemukan di Indonesia, ya nggak usah kaget, nggak usah panik juga, karena ya ini yang hanya menyadarkan kita nggak boleh lengah gitu. Dan betul strateginya sama, tapi harus diperkuat. Jadi kalau tadinya komitmennya setengah-setengah, kepala daerah misalnya ya udah kita masker cukup 50% masker, ya jangan, tingkatkan. Tapi kalau termasuk konsistensinya, kalau ya ini udah mulai ini turun lagi ketaatannya, ya nggak boleh. Ya ini jadi komitmen dan konsistensinya harus juga ditingkatkan, dikuatkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sony, terima kasih Pak Diki sudah bergabung di Sudut Pandang malam hari ini. Salam sehat untuk teman-teman, salam sehat juga untuk Pak Sony dan juga rekan-rekan Satgas lainnya.